Ini ada surat goncangan ini. Goncangan apa nggak ngerti aku. Coba jelaskan. Ini ada lagi. Kuda yang berlari kencang. Kawan. Ini Janganlah selalu membuat Al-Adiyat. yang Kuda yang berlari kencang. Ya aku tanya aja kenapa nama kitab itu. Iya saya menghargai. Aku hanya bertanya. Ada ini surat gajah. Firmannya Allah ngawur. Loh itu ada dalilnya. Jangan bilang ngawur dong. Ini kan iman saya, Pak. Kalau saya bilang imanmu ngawur gimana? Boleh emang. Kamu nanya saya jawab kok dibilangnya ngawur. Pak. Agak demam kok. Ada loh Pak, ada. Kamu nggak ngeliat? Ada mobil di telapak tangan saya. Kamu nggak lihat Pak? Kok sakit? Loh kamu sakit? Ya nggak kelihatan kok. Iya kan ada. Itu juga pertanyaan untuk kamu. Kamu sakit? Kamu tadi bilang nggak bisa dilihat. Kamu nggak lagi sakit kan? Shalom Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan salah satu umat muslim yang bertanya tentang iman Kristen. Dari diskusi tersebut, umat muslim ini sangat tidak tahu apa-apa tentang imannya, sehingga beliau mengimani apa yang tidak kelihatan dianggapnya ada. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat seru ini. Tentunya bisa menambah wawasan serta menguatkan iman kekristenan kita. Apa bedanya dengan Alkitab kamu? Loh, jangan dulu jawab dulu kita mau ditanya. Ya aku penasaran kenapa namanya ada sapi betina, surat laba-laba, surat semut, surat jin. Di mana ada surat semut kamu ini ngawur kau ini? Oh, ini saya kasih tunjuk kau. Namun Kau bandel. Kamu ini. Ini. Ah. Kau dikasih tunjuk aja ini. Agak di kolom besar tak sedikit. Ini aku tanya aja, aku bertanya kok nggak framing aku. Ini surat sapi. Nah, ini surat binatang ternak. Surat apa lagi? Surat guru. Surat lebah. Surat gua. Surat tahap. Ini ada di sini surat semut. Nah ini semut An-Nahl. Surat laba-laba. Ada ini laba-laba. Di mana ada semut? Ada lagi. Ini surat semut. Ah ini semut. Kau itu. Ini semut ini. Semut baca. SEMUT. Semut. Kalau kau dikasih tahu ini kenapa namanya surat semut? Ini ya. Aku tanya bukan ku framing kenapa namanya kayak gitu. Ini aku tanya aja sama kamu ini. Ada surah Al-Jin. Nah ini kameranya pun kamera tua ini. Ada ini Bukit Tursina. Kok bukit namanya? Surat bintang, surat bulan, surat bisi. Bisi apa nih? Surat bulan, bintang. Ini makanya kau nggak pernah baca Quran kau kayaknya ini nih. Ini bulan. Kau benar-benar kau ini ya. Bikin framing saja kau ini. Bukan aku tanya kenapa namanya surat bintang dan surat bulan. Kok ada besi yang bawah? Ada surat besi. Ini Al-Hadid itu besi. Iya, Ya, aku tanya. tapi enggak ada di situ di Al-Quran mengatakan bahwa. Aduh, ditanya kenapa namanya kayak gitu. Ada surat pena. Ada surat talak. Aku tanya kenapa dinamai seperti ini. Siapa yang suruh? Ini jin. Ya memang dari awalnya memang seperti itu tapi enggak ada. Iya kenapa? Itu saya tanya kenapa. Nah, itu kan yang maha kuasa dengan surat. Ini bermuka masam. Ini kok Nabi bermuka masam jadi nama surat. Kenapa kau bermasalahkan yang begini? Saya tidak bermasalah karena aku tanya kenapa namanya terbelah. Ya kan Enggak ada betul, masalah. Tuhan.
Ya saya hanya bertanya kenapa dinamai seperti itu. Ya memang dari sananya. Oh iya udah dari sananya. Ada ini buah tin, ini surat buah tin. Buah tin itu apa tuh? Jelaskanlah. Nah, ini ada surat goncangan ini, goncangan apa nggak ngerti aku. Coba jelaskan. Ini ada lagi kuda yang berlari kencang. Kawan. Ini Janganlah selalu membuat yang kuda yang berlari kencang. enggak lah. Ya aku Saya tanya aja menghargai kenapa lah. nama kitab itu. Iya saya menghargai, aku hanya bertanya. Ada ini surat gajah. Al-Fil. Di mana ada surat gajah? Saya ini sudah hampir 50 Ini tahun. gajah Saya namanya. ini Kenapa Al-Quran. namanya Nggak gajah? ada surat gajah begitu. Ini aduh, ini Al-Fil gajah. Itu gajah. Kau di- Tempat ya pada udah, kejadian oke, Rasulullah terima kasih pada lah. saat kelahirannya bertepatan dengan peperangan. Ini ada satu lagi ini saya tunjukkan surat api yang bergejolak. Ini api yang bergejolak. Kayak gimana? Kenapa namanya surat api yang bergejolak? Allah apa yang bergejolak. Iya, ada ini api yang bergejolak. Ini api yang bergejolak. Al-Lahab. Lahab berarti bergejolak dia kan? Jadi teringat aku lagu Gejolak Armada Cinta. Iya, silakan jelaskanlah bro. Saya tidak Aku dari dulu, kalau iya. hal seperti itu. Iya, apakah Allahnya Anda yang menyuruh untuk nama-nama kitab itu seperti itu? Atau siapa yang membuat nama-nama kitab itu? Itu aja, Pak. Saya tidak tahu dia siapa yang membuatnya lah. Ya udah, kalau tidak tahu kan ngomong dari tadi ditunggu-tunggu kirain tahu kau. Bukan begitu Bukan, maksudnya. harusnya kau kan, Ben, aku belum pelajari hal itu. Nanti ku tanya dulu sama Pak Kiaiku ya, kenapa begitu ya? Selesai, ku hargai kok. Tadi kau bilang kau tidak tahu itu. Ya karena aku tidak tahu makanya ku tanya. Rupanya kau paling nggak tahu lagi. Iya, aku hanya bertanya kok kenapa nama kitabnya kayak gitu. Ya kau mikir aja di sendiri deh. Loh, kau jangan marah kalau kau ditanya. Itu pertanyaan cinta itu kalau sama. kau ngawur. Loh, yang mana yang ngawur orang aku bertanya nggak ada ku framing kok. Tadi kan gini, Bapak mau nanya apa? Udah kalian aja nanya, jangan ditanya begitu. Kan tadi justru kita mempersilahkan ya kan Pak Erben. Iya, tapi kan Iya. pertanyaan memang sebenarnya. Memang adanya seperti itu, tapi nggak ada yang mengatakan bahwa ada surat ayat surat gajah, nggak ada seperti itu. Itu Udah kejadian Rasulullah. ditunjukkan datanya disangkal ya Tuhan, amplop gimana sih kau nih? Salah makan obat kau tadi? Memang Kristen ini memang benar-benar ya suka. Ya kalau nyerah bilang nyerah, jangan sok-sok pinter. Ya, oke, saya nyerah. Oke, sekarang kamu bertanya enggak? Saya bertanya, oke. Nah, siapa yang membangkitkan Yesus? Pak Erben, mungkin mau menjawab. Halo, oke. Yesus itu dibangkitkan oleh Sang Bapa dan Sang Roh dan bangkit sendiri. Karena dia adalah Firman. Jadi yang membangkitkan itu berarti Tuhan dengan Tuhan. Dia bangkit sendiri bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Roh. Berarti Bapa dengan Yesus sama-sama Tuhan. Gitu. Satu hakikat. Firman itu satu di dalam Sang Bapa. Karena Saya tanya, yang bangkitkan siapa? dia Yesus bangkit tuh. sendiri dan juga bangkit bersama dengan Sang Bapa dan Roh Kudus. Terus Yesus itu Tuhan. Betul. Oh,
Otakmu udah encer enggak ya cara berpikir kau nih? Apa? Otaknya udah encer apa masih kaku nih? Apa sih? Kamu bertanya, aku menjawab. Terus tiba-tiba otak encer. Kau ditanya nggak bisa jawab, nyerah lagi tadi. Apa? Maksudnya apa sih? Gimana? Coba, apa itu Tuhan? Emang kamu Bapak itu siapa? Bapak itu Saya tanya Allah? nggak usah dulu. Bapak itu siapa? Allah. Yesus itu siapa? Yesus itu siapa? Firmannya Allah. Allah juga. Firmannya Allah. Allah ngawur. Loh itu ada dalilnya. Jangan bilang ngawur dong. Ini kan iman saya, Pak. Kalau saya bilang imanmu ngawur gimana? Boleh emang. Kamu nanya saya jawab kok dibilang yang ngawur. Pak. Agak demam kok. Gimana sih Pak? Cara berpikirmu itu gimana sih? Nanya iman orang dijawab gitu. Kau ditanya nggak tahu. Imanmu sendiri aja kau nggak tahu, Pak. Kamu ini punya Tuhan nggak sih Pak? Sebenarnya? Ya punya lah. Ngapa Oke, nggak siapa punya? Tuhannya? Tuhan saya itu enggak punya, enggak ada duanya, enggak ada tiganya. Nggak saya tanya itu siapa Tuhanmu? Itu saya tanya. Allah. Allah. Seperti apa Ya. itu Allah itu? Coba jelasin. Memang Allah itu cuma nama. Loh, tunggu. Allah itu cumannya nama. Jadi Tuhanmu cuma nama. Ya ampun Pak Erben, gimana Pak Erben? Yang maksudnya Allah itu yang mempunyai nama Nggak usah itu. ngapa, dia cuma Itulah punya pencipta. Itulah pencipta yang mempunyai nama itu. Siapa yang mempunyai nama itu? Kau paham? Jadi gini, kalau di Kristen itu, kalau dalam konteks Ibrani, Allah kami itu namanya YHWH itu, yang dibaca dengan Adonai. Itu namanya. Jadi Allahmu namanya Allah Iswiti, Allah Tuhan negeri Mekah, nggak apa-apa, beda Allah kita. Dan Allahmu itu baru mewahyukan dirinya kepada nabimu tahun 610. Jadi jauh banget dari ajaran kami. Ajaran kami sudah ada 2100 tahun sebelum Masehi. 2100 tahun sebelum Quran. Sudah ada kitab kami namanya kitab Taurat itu. Nah, ketawa loh. Kau pikir Kristen ini lebih dulu daripada semua para nabi itu sudah mengajarkan agama tauhid, berarti Islam dari di awal daripada Kristen. Ya. Coba tunjukkan satu kata tauhid di kamu Quran. jangan- Coba kamu jangan kalau bicara. kalau memang semua para nabi mengajarkan tauhid, coba dulu kasih satu kata tauhid di dalam Quran. Coba. Ya semua mengajarkan bahwa menyembah satu Tuhan, nggak ada mengadakan bilang ada dua, ada apa, nggak ada seperti itu. Semua menyembah satu Tuhan, atau nggak satu Tuhan, berarti nggak ada dua, nggak ada tiganya, berarti itu Islam seperti itu, ya. Nggak ada pakai Roh Kudus, nggak ada pakai Bapa. Tuhannya juga satu Pak. Apa Hindu juga Islam? Orang Hindu juga Tuhannya satu Pak. Jadi kalau kamu bilang setiap orang yang menuhankan Tuhannya satu, Islam, Tuhan kami juga satu ya Pak Erben ya. Kami nggak mau Kami bilang kamu tiga. Bukan, kau jawab dulu. Allahmu itu tauhid, tiga. kata tauhid di mana? Allah kami nggak ada tiga. Jadi Allah kami itu satu, tapi dia menyatakan diri sebagai Bapa, kemudian dia mengutus firman-Nya menjadi manusia, dan dia juga mengutus rohnya untuk menyertai kami. Jadi bukan Kenapa tiga kok? Allah. Kenapa kok Tuhan merepot-repot membelah tiga gitu? Nggak ada Tuhan membelah tiga. Emang kayak itu yang suka membela duren. Iya. Lah saudara. Nggak ada. Jadi nggak ada Tuhan kami membela tiga, nggak ada. Terus kalau nggak bilang saya membelah tiga, terus Bapa itu siapa? Tuhan Allah juga, ya kan? Roh Kudus Allah juga, terus Yesus Allah juga, terus bukan ketiga namanya.
Jadi gini ya bro ya, Allah kami itu Janganlah Esa, nanti itulah dengan Bapa di surga. Nah, janganlah Bapa di surga itu memiliki firman dan roh. Jadi Yesus itu firmannya menjadi manusia, bukan dia membela diri. gereja, itu doktrin kamu itu. Bukan doktrin gereja, itu ajaran Alkitab. Itu ajaran Alkitab. Oke, Bapak punya Tuhan nggak? Itu yang saya tanya dari tadi loh. Iya, kamu punya Tuhan apa enggak? Itu ditanya. Karena dia jawab tadi nama. Ya namanya kita Islam pasti punya Tuhan. Ya namanya kita seperti Islam apa pasti Tuhan? punya Tuhan, Tuhan satu-satunya. Nah, tadi aja kamu bisa menerangkan Ya Tuhan memiliki saya nama begini, Allah tadi. itu. Saya enggak jujur ya. Yang saya tanya, Saya tahu kamu bagaimana agak-agak Tuhanmu dengar. wujud, Ya, wujud Tuhanmu itu seperti apa? Coba. Tuhan kan. Enggak, jangan samakan seperti Tuhanmu yang bisa nampak. Enggak menyamakan. Jelasin aja Tuhanmu itu seperti apa. Ya Tuhan saya itu nggak bisa ditunjukkan dengan bentuk apapun ya. Oke. Tuhan saya itu berupa zat yang nggak bisa dilukiskan dengan seperti apa bentuknya, nggak ada Jadi kamu bisa. nyembah zat. ya. Jadi kamu menyembah zat. Bukan menyembah zatnya, Terus menyembah apa? kami menyembah pemilik nama itu ya. Iya, Siapa pemilik pemilik? nama itu apa? Seperti apa pemilik? Ya Allah, yang itu kan Allah itu kan cuma sekedar nama, tapi pemilik nama itu yang kami sembah. Siapa pemilik nama itu? Wah ini Kan bukan harus urusan jelas. kamu. Misal ya, Deng Naba. Saya bisa menjelaskan si Deng Naba ini. Pemilik nama Deng Naba ini manusia. Ada mulutnya, ada badannya, bisa ngomong kan gitu. Ya kamu jelaskan dulu. Pemilik nama Allah itu seperti apa? Jelasin. Pemilik nama itu yang kami sembah. Iya, Makanya dia seperti tidak bisa apa? diserupakan dengan apapun. Tidak bisa diserupakan. Oke. Tidak bisa berbentuk. Tidak berbentuk. Oke. Ini Bang, kamu lihat ada mobil di telapak tangan saya? Nggak ada. Loh, kok sama? Mana ada mobil kereta kami? Ada loh Pak, ada. Kamu nggak ngelihat? Ada mobil di telapak tangan saya. Kamu nggak lihat Pak? Kok sakit? Loh, kau sakit? Ya nggak kelihatan kok, iya kan ada. Itu juga pertanyaan untuk kamu. Kamu sakit? Kamu tadi bilang nggak bisa dilihat. Kamu nggak lagi sakit kan? Betul nggak? Tadi itu jawabanmu sendiri. Makanya saya mau balik. Jadi saya tanya. Sekarang saya tanya, ini yang tidak ada di tangan saya, Kamu seperti itu bentuknya. mobil yang tidak ada di tangan saya, ini juga tidak serupa dengan mobilnya Pak Erben. Sama nggak Pak Erben? Mobil Nggak Pak Erben sama. dengan yang ada di tangan saya ini mobilnya? Enggak lah. Nggak sama. Ini juga tidak serupa. Yang tidak ada itu memang tidak bisa sama dengan apapun karena tidak ada. Bagaimana dia menyamakan dirinya dengan sesuatu yang ada? Sebab tidak ada. Ini pencipta yang kita ngomong ini Iya, pencipta. makanya saya tanya, kalau ada jelaskan. Kan gitu. Nggak bisa. Itu yang saya bilang. Yang namanya Jangan pencipta marah, itu nggak santai bisa aja, ada santai. duanya, nggak ada tiganya. Udah. Nggak bisa tercipta dengan, nggak bisa kita perkirakan seperti apa. Yang jelas yang namanya pemilik Kamu nama nggak itu bisa ada selalu di memperkirakan hati. mobil yang ada di telapak tangan saya ini. Kamu nggak bisa memperkirakannya? Atau bisa memperkirakan mobil yang ada di telapak tangan saya? Memang ya kalau Kristen itu argumennya memang sangat luar biasa ya, tipu-tipu ya. Emosi dia Pak Erben, cuman ini Pak. Biarin aja lah. Itu makanya kamu ada nggak punya sesembahan, punya Tuhan nggak? Jelasin kalau ada. Buktiin, saya juga bisa mengatakan di mobil di tangan saya ini ada mobil. Pokoknya ada, percaya aja ada. Pak. Kalau saya nggak bisa buktiin, tapi ada. Yakinlah karo inyo, ada. Ada Pak. Yakin kan? Yakin lah, masa nggak yakin? Kalau ada kan bisa dijelasin toh. Kalau nggak ada itu memang nggak bisa dijelasin, susah.
Tapi iman lah yang bisa menjelaskannya, ya nggak Pak RB? Ada. Bener-bener ini Kristen ya. Ya kenapa? Kenapa? Kamu mau menunjukkan Islammu itu? Silakan, keluarkanlah. Kamu sudah yakin bahwa Tuhan kamu itu bisa kamu lihat dengan Orang udah apa banyak yang seperti lihat itu? kok. Ada gambar. Memang bentuknya memang seperti itu. Ini udah terlalu valid, Bang. Udah terlalu valid. Kalau dibilang nggak ada ya, itu kamu nipu diri sendiri. Saya udah terlalu jelas, kelihatan. Ya gimana lagi? Mau dihianati pun nggak bisa. Udah jelas sekali ada. Mana dong? Udah dipegang, Wah, udah. disentuh, disalib Bisa gila. bahkan. Bisa gila aku. Lah Bisa gila inilah. aku nak diri ini. Ya, kamu sakit nggak mengatakan ada mobil? Iya. Oh, udah nggak usah main ayat di sini, mau main gitu aja. Langsung kok marah, loh kan? Itulah, makanya. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.